Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Dedeng Gustiorong, mahasiswa STIVI Persis Bandung, Prodi PAI, kelas C kelas karyawan, akan menyampaikan sebuah materi mengenai emosi manusia. Dan ini menjadi salah satu pemenuhan tugas yang diberikan oleh Ibu Intan, dosen mata kuliah psikologi umum. Langsung saja kepada materi yang akan saya sampaikan mengenai emosi manusia. Emosi merupakan keadaan perasaan yang banyak berpengaruh pada perilaku. Biasanya emosi itu merupakan reaksi yang timbul akibat rangsang dari luar dan dalam diri individu. Emosi berkaitan dengan perubahan psikologis dan perilaku manusia. Jadi yang namanya emosi ini merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Walaupun kadang emosi ini dianggap sesuatu yang negatif. Seperti kalau mendengar bahasa emosi, kesannya itu marah. Padahal yang namanya emosi itu berbagai macam, tidak selalu yang negatif. Kehidupan tanpa adanya emosi itu akan terasa hampa, kering. Maka ini sudah menjadi sunatullah. Yang namanya emosi manusia itu berubah-ubah. Kadang marah, kadang sedih, kadang gembira, kadang khawatir, kadang takut. Itu sudah menjadi sunatullah. Emosi itu menjadi ragam kehidupan manusia, warna-warni kehidupan manusia. Jadi namanya emosi itu bisa menjadi dua bagian, bisa dianggap sesuatu yang positif atau juga bisa dianggap sesuatu yang negatif. Emosi yang positif contohnya seperti kasih sayang, bangga, gembira, bahagia, itu yang positif. Adapun emosi yang negatif contohnya seperti marah, takut, khawatir, iri, cemburu, itu emosi-emosi negatif. Jadi yang namanya emosi itu menjadi bagian dari kehidupan manusia, yang kadang kalau kita melihatnya dari sisi warna-warni kehidupan manusia itu menjadi variasi dalam kita kita hidup di dunia ini. Emosi dalam bentuk tindakan, kognitif atau persepsi. Emosi artinya itu bergerak, kemudian berhubungan dengan biologis, sistem saraf, jadi secara otomatis berhubungan dengan sistem saraf. Kemudian juga emosi spesifik menghasilkan perubahan pada tubuh, pada gerak tubuh, juga perubahan pada otot wajah terkait erat dengan kemampuan adaptasi tubuh dalam merespon terhadap kondisi emosi. Jadi secara otomatis emosi bukan hanya berkaitan dengan perasaan saja, tapi berpengaruh pada mimik wajah, gerak tubuh, itu secara otomatis tidak bisa dihindari. Emosi jiwa, mau tidak mau, kita tidak bisa menghindari perubahan emosi pada diri kita. Marah, cemburu, iri hati, frustasi, senang, gembira, itu bisa dihindari. Maka bagi kita, bagaimana cara merawat emosi agar selalu dalam frekuensi yang positif, dalam keadaan yang positif. Salah satu yang disampaikan oleh James C. Coleman, bahwa cara merawat emosi itu ada 4.
Yang pertama, bangkitkan rasa humor. Jangan cemberut aja. Kan kita melihatnya juga seperti apa gitu. Tidak senyum gitu ya, murah senyum. Pertama, bangkitkan rasa humor. Kedua, menurut James, pelihara selalu emosi yang positif. Selalu berpositif thinking, selalu berhusnuzon terhadap orang lain. Selalu berhusnuzon. Itu kan yang diajarkan oleh Rasul kita, Rasulullah SAW. Kita selalu harus berpikir positif, husnuzon. Kemudian selanjutnya senantiasa berorientasi pada kenyataan. Kalau menurut Rasulullah itu jangan kalian lamun. Itu jangan berpikir seperti itu. Mun kitu. Karena melamun. Sedangkan kata lau itu lebih mudah setan menggoda manusia. Lebih mudah masuk ke orang-orang yang seperti itu. Lamun tidak ke sana, lamun tidak seperti ini. Itu manusia. Sesuai tadi yang disediakan oleh James, bahwa berorientasi pada kenyataan. Kemudian kurangi dan hilangkan emosi yang negatif. Suuzon, itu hilangkan. Frekuensi ataupun pikiran-pikiran yang negatif harus dihilangkan. Selanjutnya, emosi dan motivasi. Disampaikan oleh Goleman 1997 bahwa kita harus belajar mengenali emosi diri kita. Apakah kita temperamen ataupun seperti apa, kita harus mengenal. Kemudian kalau ada hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, maka kita kelola emosi tersebut. Kita latih emosi tersebut. Seperti orang yang temperamen harus dilatih terus, jangan sampai mudah marah gitu. Setelah mengelola emosi kita, selanjutnya mengenali emosi orang lain. Jadi sebelum mengenali orang lain, kenali dulu emosi diri kita. Emosi diri kita, kemudian baru mengenali emosi orang lain dan membina hubungan dengan orang lain. Dan terakhir, motivasi diri kita. Motivasi terus. Nah, itu mengenai emosi manusia. Kita sebagai umat Islam mencontoh kepada akhlak Rasulullah. Rasulullah senantiasa mencontoh kepada kita bagaimana merawat emosi, menjaga emosi kita, khususnya emosi yang negatif. Seperti di saat sahabat yang meminta nasihat dari Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Kata Rasulullah, la tahdub, jangan marah. Nasihatilah aku, la tahdub, jangan marah, sampai 3 kali. Rasulullah menasihati jangan marah. Marah kan salah satu bagian dari jenis emosi manusia. Maka Rasulullah menasihati jangan marah. Berarti kita harus menjaga emosi kita. Salah satunya emosi marah. Kemudian selain dari Rasulullah menasehati, beliau juga mencontohkan di saat mau berangkat ke masjid, diludahi oleh orang kafir, Rasulullah tidak memarahinya, dibiarkan. Sampai suatu waktu di saat Rasulullah pergi ke masjid, orang tersebut tidak ada. Rasulullah bukan mendoakan hal yang jelek. Tapi Rasulullah yang pertama menengok orang tersebut sampai ke orang tersebut masuk Islam. Itu dengan akhlak, dengan pengendalian emosi yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah kisah menyuapi orang buta. Walaupun orang buta terus-terusan mencerca Rasulullah. Dia tidak tahu yang dicerca itu adalah Rasulullah. Yang dicerca itu adalah orang yang terus menyuapi setiap pagi dengan lemah lembut. Berarti bagaimana kontrol dari Rasulullah mengontrol emosinya. Itu harus menjadi contoh bagi kita sebagai umat Islam. Kita sudah mempunyai suri tauladan yang begitu hebat. Maka wajar kalau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena dalam diri Rasulullah sudah nyata. Termasuk dalam masalah pengendalian emosi. Rasulullah sudah mencontohkan, yang mudah-mudahan kita bisa meneladani, kita bisa mengendalikan emosi kita.
Itu salah satunya marah, termasuk emosi-emosi yang lain. Kalau emosi yang bagus, yang positif, terus kita bangkitkan. Mungkin itu mengenai materi mengenai emosi manusia. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat khusus bagi saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi diri saya pribadi untuk lebih mengenal emosi diri pribadi dan juga orang lain, agar kita bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Qulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.